Orang ikhlas itu pasti dalam dirinya ada 5 karakter itu. Zuhud, warok, syukur, sabar, dan tawakal. Jangan dikira pokoknya lillahi ta'ala hanya untuk Allah saja. Ya kalau sekedar kamu ucapkan nawa itu lillahi ta'ala gampang. Tapi begitu dimanifestasikan, lillahi ta'ala itu mengandung 5 komponen itu. Jadi ada zuhudnya pasti. Zuhud itu kondisi jiwa yang sudah tidak lagi tergoda oleh dunia. Kalau kita masih tergoda oleh dunia, tidak mungkin kita bisa lillahi ta'ala. Pikiran kita mesti masih macam-macam. Jadi kalau ditanya lillahi ta'ala, mas, lillahi ta'ala kok saya karena Allah. Nanti begitu nilainya jatuh, wah kurang ajar, saya sudah. Nah, berarti kamu tidak kuat dapat ujian itu. Wong yo cuma nilai saja ngapain sih? Iya Pak, tapi masa depanku ya. Nah, jadi tidak mungkin kalau jiwa tidak zuhud itu sulit untuk lillahi ta'ala. Karena dunia masih mudah menggodamu. Yang kedua warok. Warok itu kemampuanmu mengendalikan diri. Sehingga tidak mudah terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Orang namanya wirai. Jadi misalnya, wah saya kalau datang ke sana ini nanti mesti diajak macam-macam sama temanku, nolaknya tidak enak. Sudahlah saya tidak usah datang saja. Ini kemampuan mengendalikan diri. Atau tiba-tiba ketemu teman yang wah ngajak ngomong aneh-aneh, ngajak mencaci maki siapa, aku tidak ikut-ikut. Ini warok. Kemampuan menjaga diri. Sulit orang bisa lillahi ta'ala kalau dia tidak punya kemampuan mengendalikan diri. Jadi kalau dia mudah terseret arus. Karena kita dituntut untuk fokus terus perjalanan kita menuju Allah terus. Kalau kita mudah terseret arus, ya rutenya bisa berubah. Harusnya menuju Allah itu bisa sampai mana-mana. Nah, ini karakter kedua. Zuhud itu kondisi jiwa, warok itu kemampuan mengendalikan diri. Yang ketiga, syukur. Orang bersyukur itu orang yang sadar bahwa apapun yang dia raih, kesuksesan, kenikmatan, keberhasilan, apapun sumbernya Allah saja, maka aku terima kasih pada Allah. Ini syukur. Tidak mungkin orang bisa ikhlas kalau menganggap bahwa akulah yang mampu, akulah yang bisa, meskipun tanpa pertolongan Allah. Ya orang yang seperti ini ya orang sombong namanya. Merasa mampu, merasa bisa, merasa benar, merasa besar. Orang yang tidak bersyukur, perjalanannya lillahi ta'ala pasti terhalang. Yang menghalangi siapa? Dirinya sendiri. Jadi batu penghalang perjalananmu lillahi ta'ala itu dirimu sendiri. Karena kamu nafikan nikmatnya Allah, hadirnya Allah yang jadi sebab keberhasilan. Yang keempat, sabar. Kalau ini kebalikannya. Kalau syukur tadi kan ketika dapat nikmat. Sabar ini ketika dapat yang tidak enak, yang musibah-musibah. Kita sadar, oh ini memang ketetapannya Allah, pemberiannya Allah. Apapun itu aku terima dan aku sabar. Nah, jadi ya lawannya sabar ya orang yang ingkar, orang yang tidak terima di nas buruk, dapat jatah yang tidak enak. Kadang-kadang orang itu ada yang ketika dapat musibah ingat Allah malahan,
tapi ketika dapat nikmat lupa pada Allah. Sebaliknya ada orang ketika dapat nikmat ingat Allah, ketika dapat musibah justru marah-marah lupa pada Allah. Nah, saya tidak tahu kalian orang yang tipe mana, atau dua-duanya tidak ingat Allah. Kalau pas lagi dapat musibah ngamuk-ngamuk, dapat senang terus senang-senang ekstase lupa sama Allah. Nah, orang ilaihi roji'un, orang lillahi ta'ala itu dia pasti punya karakter syukur, punya karakter sabar. Yang kelima, tawakal. Kalau tawakal ini pasti ini sering diidentikan ikhlas itu ya tawakal. Memasrahkan semuanya pada Allah. Cuma ada bedanya, karena tawakal itu sikap batin setelah ikhtiar dijalankan, baru tawakal. Jadi kalian dikasih tugas dosen, sudah dikerjakan semaksimal mungkin, dikumpulkan, nanti dapat nilai berapa, saatnya tawakal. Tapi kok dapat tugas dari dosen, Mas kok enggak ngumpul, saya tawakal saja Pak. Itu enggak masuk namanya tawakal, belum ngapa-ngapain sudah tawakal. Jadi nah ini komponennya ikhlas itu jiwa yang tawakal, tapi setelah ikhtiar, tidak sebelum ikhtiar. Belum berusaha apa-apa kok sudah tawakal, belum nembak kok sudah pasrah. Sudahlah, terserah Allah saja. Kalau jodoh ya nanti datang, kalau tidak jodoh ya oh itu namanya bukan tawakal. Ya diikhtiari, kalau tidak jodoh pasrahkan pada Allah. Kan gitu, kamu logikanya kebalik. Jadi sejak awal sudah bilang, belum apa-apa sudah bilang, biar aja Pak, nanti kalau jodoh ya ketemu-ketemu sendiri ya. Keliru rumus tawakalnya di depan. Jadi niatnya lillahi ta'ala, diupayakan semaksimal mungkin, kalau meleset pasrahkan pada Allah. Itu namanya tawakal. Orang ikhlas pasti tawakal. Oke, jadi ayo kita perhatikan, karena ini bulan ini temanya muhasabah, sejauh mana kualitas zuhud, warok, syukur, sabar, tawakal hidup dalam diri kita. Jadi saya yakin ada, ya saya tidak tahu berapa persen. Mungkin ada yang masih wujudnya sudah agak besar, mungkin ada yang kecil sekali, mungkin ada yang tidak kelihatan. Mungkin dalam diri kita kezuhudan itu, kewaroan itu, rasa syukur, sabar, tawakal. Kalau hidup semua dan fungsional, hidupmu akan tenang. Ini orang yang benar-benar mukhlisin, hidup memang lillahi ta'ala.